Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini 21 Ramadan 1441 Hijriah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih berkenan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan sholat asar secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah yang sudah kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Jemaah, pada sore hari ini kita mengingatkan kembali, karena ini sudah masuk 10 terakhir Ramadan, maka agar tidak sia-sia niatkan kembali duduk kita di masjid ini sebagai salah satu bentuk iktikaf. Ya, lumayan lah ya, meskipun hanya sebentar tapi terhitung. Yang terpenting kita berniat iktikaf, insya Allah mudah-mudahan mendapatkan pahala iktikaf, pahala sunnah, laksanakan sunnah di bulan Ramadan. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan yaitu tafsir juz amma secara singkat dan ringkas saja, yaitu kemarin kita sudah membahas surat At-Tariq sampai ayat ke-4. Hari ini kita akan lanjut ke ayat yang berikutnya, yaitu Allah Ta'ala berfirman, falyanzuril insanu mimma khuliqa. Hendaklah manusia melihat dari apa ia diciptakan. Ya, Allah memerintahkan kita untuk berpikir, ya, dari apa manusia itu diciptakan. Sehingga Allah jelaskan sendiri, ya, Allah tegaskan khuliqa mimma indafiqa, yaitu manusia diciptakan dari air yang memancar, yang mana yakhruju min bainis sulbi wat taraib, yang mana air yang memancar ini keluar dari tulang punggung dan antara tulang punggung dan at-taraib, yaitu tulang dada. Jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasannya manusia diciptakan dari air yang memancar, ya, atau yang kita kenal dengan istilah sperma, air mani. Sebagaimana di awal kemarin, ayat ini kan termasuk golongan makkiyah. Ya, biasa salah satu cirinya yaitu mengabarkan ayat-ayat yang mengenai masalah tentang iman kepada hari kiamat. Dan inilah yang diingkari oleh orang-orang kafir Quraisy. Ya, mereka artinya tidak percaya akan hari kebangkitan. Seakan-akan tidak mungkin Allah itu bisa mengembalikan kita. Ya, kalau sudah mati, dikubur menjadi tanah, dimakan ulat, habis sudah. Ini keyakinan orang kafir Quraisy saat itu. Sehingga di sini Allah tegaskan, perhatikan, manusia itu diciptakan dari air sperma. Ya. Yang mana bahwasannya kalau kita lihat dalam firman Allah Ta'ala, alam nakhluqkum mimma immahin. Bukankah kami telah menciptakan kalian dari air mahin, itu artinya yang hina. Ya, sperma itu adalah, mohon maaf, sesuatu yang hina. Bahkan kata para ulama, min sabili, bahwasanya keluarnya manusia, artinya manusia diciptakan dari jalan
Ya, min sabilil baul, dari jalannya kencing, marrataini, 2 kali. Ya, dari jalannya kencing 2 kali. Kenapa 2 kali? Mohon maaf, keluarnya sperma dari mana? Dari kemaluannya bapak, tidak ada dari mulut. Ya, keluarnya dari kemaluan bapak. Mohon maaf, nanti kalau sudah keluar dari kemaluan bapak masuk ke ya sel telurnya ibu dan sebagainya, istri. Setelah itu, setelah di dalam jadi semuanya sudah besar, nanti habis itu keluar lagi, keluar melalui kemaluannya ibu. Sehingga dikatakan keluar dari jalurnya kencing 2 kali. Ya. Allah Ta'ala mengatakan alam nakhluqukum mimma immahin. Jadi ini adalah sesuatu artinya yang sangat hina. Tidak berhak untuk manusia itu sombong. Semua sama, ya, kecuali yang Allah memang khususkan seperti Nabi Adam alaihi salam dan sebagainya. Ya. Tapi kalau kita manusia, semuanya dari yang namanya setetes air hina, tidak pantas untuk diri kita menjadi sombong. Kemudian dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mimma indafik, keluarnya sperma dalam keadaan terpancar. Ya, beda antara sperma dengan mani, madhi dan wadi. Mani keluarnya dalam keadaan ya terpancar dan adanya kelezatan. Ya, rasanya lezat. Ya, rasanya zen katanya Mas Joko. Ya. Rasanya enak. Tapi ya, bahwasanya berbeda dengan madhi dan wadi. Mani keluarnya karena dalam keadaan seperti itu, kemudian ya, mani sebagaimana yang mayoritas mengatakan ulama bahwasanya air mani itu tidaklah najis, suci. Ya, tapi tidak pantas bagi kita meskipun dia suci, ya, bekas celana yang kena basah itu mohon maaf jangan sengaja dipakai masuk ke dalam masjid. Ya, gantilah. Ya, dicuci lebih baik. Ya. Dan ini orang yang keluar sperma wajib mandi besar. Kalau madhi itu adalah mohon maaf istilahnya pelumas. Ya, keluarnya biasanya muqaddimah, di saat muqaddimah pendahuluan. Ya, ingin melakukan hubungan badan atau karena berpikir yang tidak karu-karuan. Ya. Jadi tapi air madhi ini hukumnya najis, namun orang yang keluar air madhi ya maka tidak perlu mandi besar, cukup bagi dia berwudu. Kalau wadi itu adalah air yang keluar pada saat sebelum atau setelah sesaat, yaitu buang air kecil maupun air besar, dan itu sifatnya najis, kemudian tidak perlu mandi besar. Yang mandi besar hanya air mani atau sperma. Dan sifat sperma itu adalah mimma indafiq, keluarnya dalam keadaan istilahnya ngecrot ya kan gitu, ya. Jadi tidak langsung, tidak seperti air kencing. Kalau air kencing kan ngecor begitu, ya, muncrat, ya. Kemudian selanjutnya, innahu ala raj'ihi laqadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dia ya mampu untuk mengembalikannya. Ya, mengembalikannya. Sehingga dalam tafsir At-Tabari disebutkan bahwasanya mengembalikan di sini adalah ya ada 4 pendapat. Yang pertama yaitu yang dimaksud dengan mengembalikan yaitu Allah mampu mengembalikan sperma yang keluar ini masuk kembali. Ya kan, sperma mohon maaf keluarnya dari kemaluan. Sperma ini Allah mampu untuk memasukkan kembali ke dalam kemaluan seperti semula.
Allah mampu. Kalau kita otak manusia tidak mungkin. Gimana caranya? Lubangnya kecil sekali. Mau masukin bagaimana caranya? Jangankan itu, mohon maaf, ludah saja yang sudah dikeluarkan tidak mungkin bisa ditarik kembali. Ini ludah yang artinya keluar dari mulut yang besar begini, tidak mungkin kita narik. Ini secara akal manusia. Ya, jadi sperma yang dikeluarkan dari kemaluan itu Allah mampu mengembalikannya masuk kembali ke kemaluan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang dimaksud yaitu bahwasanya Allah mampu mengembalikan manusia itu menjadi sperma. Ya. Dikembalikan menjadi sperma. Ya udah dijadikan cairan seperti yang dulu. Yang ketiga, yaitu Allah mampu menjadikan yang tua menjadi muda, yang muda menjadi anak-anak. Allah mampu mengembalikan keadaan seperti itu. Dan terakhir yang dimaksud adalah yaitu Allah mampu mengembalikan ya manusia hidup kembali sebagaimana artinya jasad kita dan sebagainya. Allahu a'lam. Tapi yang dimaksud di sini adalah yang dimaksud mengembalikan yaitu ketika manusia sudah mati, dikubur, dah hancur, Allah mampu membangkitkannya kembali. Ya. Maka pada saat itu ingat, ya, ketika manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, semuanya manusia akan dibangkitkan, maka saat itu ya di hari kiamat, maka muamalahnya seorang makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala adalah muamalah hati. Berbeda dengan di dunia. Ya, kalau kita di manusia, ketika di dunia muamalah kita adalah muamalah zahir. Muamalah yang tampak saja oleh pandangan. Ada orang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, berarti dia muslim. Kalau dia menyembunyikan kafirnya, musyriknya, kita tidak tahu, tapi kita anggap dia adalah tetap sebagai seorang muslim. Ini zahir, ya, apa yang diperbuat terlihat. Tapi di akhirat tidak. Muamalah kita dengan Allah adalah muamalah dalam artinya muamalah hati, sudur. Sebagaimana Allah Ta'ala mengatakan yauma tublas sarair. Maka pada saat itu akan ditampakkan semuanya, seluruh yang artinya sarair, yang tersembunyi. Ya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala mengatakan yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada saat itu, pada hari kiamat tidak bermanfaat mal, harta, begitu juga anak-anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah, menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat, bersih. Ya. Sehingga akan terlihat sana siapa kafir, siapa muslim, siapa munafik. Ya. Maka akan ditampakkan semua yang ada dalam hati. Ya. Maka dari itu berhati-hatilah dengan amalan hati ini. Ya, sangat penting menjaga yang namanya hati. Ya, apalagi dari penyakit hati seperti riya, hasad, dengki, sombong. Ini semua penyakit dalam hati. Ya, hati-hati. Jangan bermain hati. Taib, fama lahu min quwwati wala nasir. Ya, mereka nanti artinya semua nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, fama lahu min quwwah. Tidak memiliki kekuatan, wala nasir, dan tidak ada penolong. Berarti nanti di sana di akhirat nafsi, sendiri. Manusia hanya ditemani oleh amalnya saja. Ya, amal perbuatan yang dulu di dunia itulah yang nanti akan dia bawa di akhirat. Kenapa? Karena bapak tidak mau menanggung dosa anak, suami tidak mau menanggung dosa istri, dan sebaliknya semua pokoknya tidak mau, semuanya pingin sendiri.
Ya, tidak ada yang mau berani menanggung. Bahkan yang dikatakan suami istri yang setia pun nanti di sana bisa dikatakan tidak setia. Ya, itu jamaah rahimakumullah. Ya, jadi saat itu kita semua sendiri-sendiri. Ya. Jangan pernah mengandalkan yang namanya makhluk. Ingat sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa idza nufiqa fis-sur fala ansaba bainahum. Ketika sudah ditiupkan trompet itu, ya sangkakala itu, fala ansaba bainahum, maka tidak ada lagi yang namanya nasab di antara mereka. Putus sudah. Bahkan dalam firman lain, ya Allah taala mengatakan yauma yafirrul mar'u min akhi. Semua akan terpisah. Ya, semuanya akan lari. Seorang itu akan lari dari saudaranya, lari dari yang yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anaknya, semuanya lari. Kita mohon maaf, kayak gempa bumi aja kemarin tidak ada mikir apa. Pokoknya yang penting lari. Duluan lari. Yang tidak mikir anak istri, yang penting pokoknya lari. Bahkan ada yang keluar gempa bumi dalam keadaan masih pakai anduk. Ada yang keluar pakai celana daleman saja. Karena saking tidak sadarnya. Seperti itu, ini bukan kiamat. Ini baru gempa bumi. Ini jamaah rahimakumullah. Maka saat itu semuanya sendiri-sendiri. Tidak ada yang berani menanggung dosanya orang lain. Ya. Sehingga Allah Ta'ala mengatakan tidak ada nanti yang memiliki kekuatan di sana. Begitu juga tidak ada penolong. Jadi jangan katakan nanti di akhirat gampang, saya punya orang dalam. Siapa mau diajak dalam-dalaman di sana? Malaikat. Ya. Malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak ada ceritanya malaikat bisa disogok. Tidak ada sogok-sogokan nanti di sana. Ya. Ini jamaah rahimakumullah. Kalau di dunia, oke, masih bisa kita. Tapi di akhirat tidak ada lagi istilah sogok-sogokan. Kalaupun mau sogok-sogokan pakai apa? Hartanya tidak dibawa. Harta yang dulu di dunia, artinya kalau tidak diinfakkan, tidak disedekahkan dan sebagainya, tidak dijadikan ibadah, tidak bisa dibawa apa. Ya. Ini jamaah rahimakumullah, fama lahu min quwwati wala nasir. Maka pada saat itu tidak ada namanya kekuatan yang dimiliki, begitu juga penolong. Was-sama'i dzatir raja. Baru Allah bersumpah kembali, ya, tadi bersumpah dengan was-sama'i wat-tariq. Kemudian di sini bersumpah lagi, ya, demi langit yang memiliki atau mengandung zat, ya. Zat itu artinya mengandung atau memiliki ar-raja, hujan. Ar-raja itu artinya, maksud di sini adalah hujan. Tapi kalau kita asli katanya roja itu adalah roja'a yarji'u, artinya kembali. Sifat hujan itu adalah selalu berulang. Antum perhatikan, kalau kita dulu masih sekolah di SD apa SMP yang tidak bolos, ya, pelajaran fisika, ya, ingat bahwasanya nanti di siang hari, ya, kan panas sekali di lautan, itu sebenarnya sedang menyerap. Akhirnya nanti awan ini akan bergerak menuju ke pegunungan. Nanti di pegunungan turun hujan, terus begitu. Nanti kalau udah hujan, ya, airnya akan mengalir dari hulu ke hilir. Semuanya begitu, akan terus berputar. Siapa yang mampu menjalankan semuanya ini? Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah melihat mesinnya? Ada mesin penggeraknya? Tidak pernah. Tapi kita hanya bisa melihat, artinya secara gerak fisika. Kita pernah dulu belajar air laut itu akan menguap. Naik ke atas, begitulah panas, baru bergerak setelah itu ke gunung, terus begitu. Ya, was-sama'i dzatir raja' wal ardi dzatis sada. Begitu juga Allah bersumpah demi bumi yang mengandung atau memiliki sada, artinya tumbuh
tumbuhan. Hujan langit menurunkan hujan, bumi tugasnya menumbuhkan. Perhatikan, di sini Allah mampu, ya. Allah menjadikan bahwasanya ada tanah yang sangat-sangat tandus, yang sangat-sangat kering. Ketika diguyur sama hujan, maka akan mulai ada tumbuhan. Ini seakan-akan menjadi pelajaran bagi kita. Kan ini tadi yang dikafirkan, yang diingkari oleh musyrik adalah tentang hari kebangkitan. Ingat, kalau kita perhatikan tanah ini sudah kering, istilahnya sudah mati, tapi ketika kena air hidup kembali. Ini Allah mampu yang besar seperti ini, apalagi hanya ingin mengembalikan kita. Berarti di sini Allah sudah mengatakan, ya, jadi betul-betul sangat menekankan bahwasanya Allah menciptakan manusia dari setetes air mani yang sangat hina. Kemudian Allah mampu menghidupkan kembali, ya, menghidupkan kembali tanah yang sudah kering, dijadikan banyak tumbuhan di atasnya. Dan bahkan Allah bersumpah demi langit-langit yang begitu sangat lebar, sangat luas, ya. Hingga di sini Allah mampu membuat, artinya menciptakan ini semua, apalagi kita manusia yang lebih kecil. Antum asyaddu khalqan amis sama banaha. Mana penciptaan, ya? Mana lebih berat penciptaannya? Menciptakan langit ataukah manusia? Allah bertanya di sini, ya, mengajak kita berpikir, mana lebih berat penciptaannya? Ya, ini jamaah rahimakumullah, ya. Ini kajian singkat kita, insyaallah besok kita akan lanjut. Ya, sekali lagi mudah-mudahan betul-betul bahwasanya pelajaran ini meyakinkan kita. Ingatlah bahwasanya di sana nanti ada namanya hari kiamat, yang di sana nanti akan ada semua, artinya amalan akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti hanya akan ada dua tempat saja, surga dan neraka. Ya, demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari yang namanya neraka dan memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.